Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, pada hari Minggu 19 September 2021, hari Minggu biasa pekan ke-25. Semoga Anda dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini gereja mengajak kita untuk merenungkan 3 bacaan. Bacaan yang pertama diambil dari kitab Kebijaksanaan, bab 2 ayat 12, dilanjutkan ayat 17 sampai 20. Kitab Kebijaksanaan menggambarkan kepada kita apa yang akan dialami oleh orang yang baik. Orang yang baik akan selalu mengalami gangguan dari orang-orang fasik. Orang baik akan selalu diberikan cobaan dengan penganiayaan, penyiksaan oleh orang-orang fasik. Orang-orang fasik akan berusaha agar orang-orang baik mereka jauh dari Tuhan. Karena itu, orang-orang baik, orang-orang benar yang hidup dalam Allah hendaknya bertahan dalam segala cobaan dan gangguan yang datang dari orang-orang fasik. Bacaan kedua diambil dari surat Rasul Yakobus bab 3 ayat 16 sampai bab 4 ayat 3. Rasul Yakobus menggambarkan kepada kita bahwa di mana ada iri hati, di mana ada dengki, di mana ada mementingkan diri sendiri, maka pasti di sana ada kekacauan dan segala perbuatan jahat akan muncul di sana. Hawa nafsu yang tidak terkontrol karena iri hati akan menimbulkan pertengkaran dan perkelahian. Tidak ada apa-apa yang dihasilkan. Karena itu, Rasul Yakobus mengajak untuk berdoa dengan benar, bukan berdoa dengan salah, yaitu hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Sedangkan bacaan Injil kita akan mendengar dari Injil Markus bab 9 ayat 30 sampai 37, di mana digambarkan kepada kita tentang menjadi pelayan, menjadi rendah hati seperti anak kecil kalau kita mau jadi terbesar dalam kerajaan surga. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya ajak kita untuk lebih memfokuskan pada bacaan Injil, di mana saya ajak Anda untuk merenungkan siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Dalam segala aktivitas hidup kita setiap hari, kita bisa bertanya pada diri kita sendiri, kemuliaan siapakah yang kita cari? Sebagai orang beriman, tentunya kita akan menjawab kemuliaan Allah. Itu pasti. Sebagai orang beriman, dalam segala aktivitas hidup kita, kita mau mencari kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah lah yang harus terjadi dalam setiap aktivitas hidup kita. Tetapi kita harus ingat, dalam kemuliaan Allah, dalam mencapai kemuliaan Allah, tidak ada bagian di dalamnya tanpa salib. Dalam Injil hari ini, ketika Yesus menubuatkan pengkhianatan dan penyalibannya, hal itu tidak masuk akal bagi para muridnya. Karena itu tidak sesuai dengan pemahaman mereka tentang apa yang akan dilakukan oleh Mesias, oleh seorang yang terurapi. Dan mereka takut untuk mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Mungkin mereka seperti orang yang menerima vonis buruk dari dokter,
dan kemudian menolak untuk bertanya lebih lanjut karena mereka juga tidak ingin tahu lebih banyak lagi. Pertanyaan buat kita, seberapa sering kita menolak apa yang tidak kita lihat, yang tidak ingin kita lihat dan ketahui? Kita telah mendengar kabar baik dari firman Tuhan, dan kita tahu konsekuensi dari menerima atau menolak firman Tuhan itu. Tapi apakah kita memberikan kesetiaan penuh kita dan membentuk hidup kita sesuai dengan firman Tuhan itu? Mintalah Tuhan untuk memenuhi kita masing-masing dengan Roh Kudus-Nya, dan untuk mengilhami dalam diri kita rasa hormat terhadap firman-Nya dan kesiapan untuk menaati firman Tuhan itu. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, dalam Injil juga kita akan mendengar betapa malunya para murid ketika Yesus tahu dan mendengar bahwa mereka berdebat tentang siapa di antara mereka yang terbesar. Bukankah kita seperti para murid? Kita membandingkan diri kita dengan orang lain dan menginginkan pujian mereka. Nafsu akan kemuliaan dan kebesaran tampaknya sudah tertanam dalam diri kita masing-masing. Siapa yang tidak menghargai ambisi untuk menjadi seseorang yang dikagumi orang lain daripada menjadi bukan siapa-siapa? Bahkan Mazmur berbicara tentang kemuliaan Tuhan, kemuliaan yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Jadi untuk apa kita mencari kemuliaan itu lagi, kalau Tuhan sendiri sudah menentukan kemuliaan buat kita, terutama buat kita orang-orang beriman. Saudara dan saudariku, Yesus membuat gerakan dramatis dengan memeluk seorang anak untuk menunjukkan kepada murid-muridnya siapa yang benar-benar terbesar dalam kerajaan Allah. Pertanyaannya, apa yang mungkin bisa diajarkan oleh seorang anak kecil kepada kita tentang kehebatan, tentang siapa yang terbesar? Kita tahu anak-anak di dunia kuno, bahkan mungkin masih di tempat-tempat tertentu sekarang ini, mereka tidak memiliki hak, posisi, hak istimewa untuk mereka itu tidak ada. Mereka secara sosial, strata sosial, mereka berada di tangga terbawah dan mereka melayani orang tua mereka, sama seperti halnya staf rumah tangga atau pembantu rumah tangga. Akan tetapi saudara dan saudariku, apa sebenarnya arti penting dari sikap Yesus di atas merangkul anak kecil, mengajaknya untuk berdiri di tengah, menjadikannya contoh? Yesus mengangkat seorang anak di hadapan murid-muridnya dan menempatkan anak itu dalam posisi terhormat, posisi yang istimewa. Sudah menjadi kebiasaan bahkan hari ini untuk mendudukan tamu kehormatan di sisi tuan rumah. Pertanyaannya, siapa yang terbesar dalam kerajaan Allah? Jawabannya adalah orang yang rendah hati. Mereka terbesar dalam kerajaan Allah. Orang yang mau merendahkan dirinya, terutama di hadapan Tuhan. Orang yang rendah hati, orang yang bukannya menuntut hak-hak mereka, mereka rela mengosongkan diri dari kesombongan dan mencari kemuliaan diri dengan mengambil posisi rendah seperti seorang hamba atau anak. Orang yang rendah hati, orang yang tidak menuntut hak-hak mereka, mereka rela kosongkan diri dan mengambil sikap seorang hamba. Yesus sendiri adalah model kita. Kita ingat dalam Matius 20:28, Yesus katakan dia datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Ya, menjadi seorang pelayan itulah sikap yang harus diambil untuk menjadi terbesar dalam kerajaan surga. Rasul Paulus dalam suratnya kepada Filipi bab 2 ayat 7 juga katakan bahwa Yesus mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Yesus merendahkan dirinya. Dia yang tempatnya di sebelah kanan Allah Bapa. Dia mengambil kodrat kita yang hina agar dia bisa mengangkat kita
dan mengenakan kita kodrat ilahnya. Saudara dan saudariku, luar biasa Tuhan kita ini. Dia tunjukkan teladan buat kita bagaimana melayani. Dia tunjukkan teladan bagi kita bagaimana merendahkan diri itu. Hidup rendah hati itu bagaimana? Yesus sendiri teladan, model buat kita. Saudara dan saudariku terkasih, kita tahu bahwa Allah menentang orang yang sombong, tetapi memberikan kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Kita bisa lihat atau kita bisa baca dalam surat Yakobus bab 4 ayat 6. Jika kita ingin dipenuhi dengan kemuliaan dan kuasa Tuhan, maka kita perlu mengosongkan diri kita dari segala sesuatu yang menghalangi. Kosongkan diri kita dari kesombongan. Kosongkan diri dari mementingkan diri sendiri untuk mencari kemuliaan diri sendiri. Tuhan menginginkan bejana kosong sehingga ia dapat mengisinya dengan kemuliaannya sendiri, kuasa dan kasih-Nya. Apakah kita masing-masing siap untuk merendahkan diri dan melayani seperti yang Yesus lakukan? Untuk menjadi terbesar dalam kerajaan surga, dalam kerajaan Allah. Semoga sebagai murid Tuhan kita bisa hidup sesuai firman-Nya dengan terus hidup rendah hati, dan dalam segala aktivitas hidup sehari-hari kita hanya mencari kemuliaan Tuhan dan bukannya kemuliaan diri, sehingga kita boleh dilayakkan oleh Tuhan sendiri untuk hidup dalam kemuliaan-Nya. Semoga kita tidak pernah melangkah di luar dari apa yang diharapkannya dari kita para murid-Nya, dan kita nantinya boleh digolongkan dalam orang-orang terbesar dalam kerajaan-Nya. Amin. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, dengan salib-Mu Engkau telah menebus dunia dan menyatakan kemuliaan dan kemenangan-Mu atas dosa dan kematian. Semoga kami tidak pernah gagal melihat kemuliaan dan kemenangan-Mu di salib. Bantulah kami menyelesaikan hidup kami dengan kehendak-Mu dan mengikuti di jalan kekudusan-Mu. Bantulah kami untuk terus hidup rendah hati. Bantulah kami hidup dalam sikap pelayanan, melayani orang-orang yang membutuhkan cinta dan kasih-Mu. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga, kita sekalian, semua yang kita sayangi dan kasih. Segala usaha rencana kerja kita dilindungi, dibimbing, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku yang terkasih, selamat hari Minggu, selamat menikmati hari Minggu ini. Tuhan memberkati kita, menemani kita selalu dalam perjalanan hidup kita. Amin.